tamu kita nih pada episode spesial kali ini sudah hadir. Di samping saya ada Darlis. Apa kabar Pak? Alhamdulillah baik. Pak Darlis ini merupakan salah satu tokoh bisa dikatakan di Kalimantan Timur, khususnya di Samarinda nih. Gimana Pak aktivitasnya untuk hari-hari ini? Ya, sibuk ya? Bervariasi lah ya. Ngurusi ekonomi, ngurusi pertemanan, ngurusi sosial. Hari ini Ya, kita hari bisa ini, ya untuk jalan-jalan ngitarin Samarinda nih. Hari ini ditemani Waktunya sama Pak ada. Malam, muter-muter Samarinda. Oke, kalau gitu kita jalan Siap. dulu untuk lihat-lihat di Samarinda ini gimana sih keadaan Ayo. Samarinda saat ini. Touring nih ya. Walaupun kita lagi musim corona, tapi karena aku nih udah swab. Bapak udah swab? Oh ya sudah dong. Oh, Saya jadi 2 kita kali. boleh buka ya, Itu face boleh shield-nya. juga buka kan. Lagi tidak bersahabat dengan Iya. publik kan. Oke. Kalau selain ini, bisnis ini Pak Darlis gimana Pak? Tetap lancar ya berjalan? Oh, sebetulnya sih kalau secara umum saya itu kan bukan pengusaha ya. Cuma karena sudah sejak dulu kuliah bergiat di politik, jadi ya kita mau tidak mau kan harus ada usaha. Di mana usaha itu tidak boleh juga menyita waktu kita. Iya. Apalagi saya sebagai ketua partai kan, jadi usaha bisa jalan dengan sendirinya, walaupun Sambil ya, tetap hasilnya tidak berjalan. sebanyak Benar, teman-temannya benar. Nirmala kan, gitu ya. Hobi Pak Darlis sendiri apa nih Pak? Sekarang ini kan kalau lagi masyarakat ya Covid nih kulihat pada rame yang naik sepeda lah, yang ini main golf apa Iya. gitu. Saya heran juga itu. Saya enggak pernah Nggak hobi. minat ke golf, tenis, tidak tahu kenapa. Padahal dulu waktu di DPR ya, ada teman-teman sampai belikan itu tuh Iya satu tuh, set, biasa kalau satu ini set alat itunya, golfnya Di kan, golf, stick golfnya kan. Ya saya kasih teman karena tidak minat gitu. nggak minat Saya ya. sih hobinya itu makan. Nah, hobi Sama dong. makan, traveling. Saya suka jalan. Oh berarti lebih ke ini ya, wisata kuliner, benar. wisata destinasi. Destinasi. Nah Pak Darlis, tadi kan kita udah lihat Karangmomo, salah satu sungai yang ada di Samarinda nih. Iya, Kondisinya kan sungai. ya seperti yang Bapak lihat tuh. Itu gimana tuh kalau menurut ini Pak Darlis? Karangmumus itu salah satu anak sungai terbesar ya di kota Pada Samarinda. Samarinda. Di samping Sungai Mahakam, jadi salah satu subdas dari Sungai Mahakam. Mm-mm. Nah, Karangmumus ini kalau kita mendengar ceritanya, Mm-mm. itu tahun 80-an itu menjadi bukan saja sebagai sarana transportasi penduduk tengah kota ya, Tapi justru bisa juga menjadi sumber kehidupan ekonomi. iya. Karena ikannya banyak sekali, terus penduduk di sekitar itu bisa berbudidaya macam-macam ikan kan gitu. karena airnya jernih. Airnya jernih, terurus dengan baik. Nah, dengan sekarang ya sungguh semua orang prihatin ya. Iya. Melihat kita saksikan tadi bagaimana kondisi kualitas air di Karangmumus, kemudian sepanjang bibir-bibir sungainya itu kan sangat tidak tertata, walaupun saat ini sudah mulai ada penampakan lah ya. Iya. Ada penampakan. Kalau kita lihat kan udah mulai agak dibersihin tuh di Iya, tanda. panjangnya luar biasa memang. Jadi anggaran yang dibutuhkan untuk kalau kita mau tata nih Karangmumus secara total itu anggarannya besar. Iya. Karena panjangnya 30, kalau tidak salah itu 35 kilo. Kemudian ya sudah di kiri kanannya juga kan sudah terbentuk pemukiman-pemukiman, sudah bertahun-tahun orang tinggal di situ. Sehingga kalau menatanya juga memang Iya, soal sosialnya agak sulit tinggi, itu. soal sosialnya tinggi. Jadi perlu ada komunikasi yang intens antara pemerintah kota dengan masyarakat kita yang di sepanjang Karangmumus itu. Kalau menurut Pak Darlis yang tepat nih bentuk komunikasinya kepada masyarakat supaya mereka tuh mau ngikut nih dengan arahan pemerintah. Karena kalau kita lihat sekarang kayaknya masyarakatnya mungkin apakah kebijakan dari pemerintah yang ini kurang tepat bagi masyarakat sehingga banyak yang nggak ngikut gitu dengan keputusan dari pemerintah. Ya sebetulnya sih begini ya, cara komunikasinya pertama harus diperbaiki. Cara komunikasi pemerintah dengan masyarakat. Karena namanya masyarakat yang sudah berdiam berpuluh-puluh tahun di situ kan, jadi sudah merasa diri bersatu, menyatu dengan kemudian sungai. menyatu dengan sungai, kemudian juga aktivitas ekonominya juga Iya, sudah seperti akrab di sungai. situ. Sehingga kalau kita tiba-tiba mengajak masyarakat misalnya dengan kehidupan baru, pasti ada kekhawatiran-kekhawatiran. Iya, Akan benar. ada banyak kekhawatiran, misalnya apakah usaha saya masih bisa jalan, itu apakah pasti. saya juga bisa mengakses fasilitas-fasilitas sosial yang ada, kan gitu. Jadi banyak lah. Nah, pemerintah harus bisa meyakinkan masyarakat bahwa kalau kita apa yang kita lakukan pemerintah itu adalah demi kepentingan masyarakat secara umum. Memang menata Karangmumus ini Mbak Nirmala tidak boleh juga dilakukan generalisasi.
misalnya sepanjang sungai itu kita normalisasi, di mana kita harus Nggak ada bisa ya kalau kita dengan metode jangan, ya sistem parsial saja. Jadi kalau misalnya ada titik Seperti? tertentu di mana memang harus dilakukan relokasi, kita relokasi. Jadi Karena- tidak semua titik itu harus direlokasi ya. Mungkin ada kawasan di mana bisa kita jadikan sebagai kawasan pemukiman, pemukimannya kita tata. Kalau sekarang kan konsepnya kan horizontal tuh. Iya. Jadi praktis tidak ada space yang kosong kan. Nah, tapi kalau konsep vertikal, misalnya bayangkan kalau misalnya kita bangunkan tower ya dengan ya misalnya 10 kali 50 ya, dengan 3 lantai misalnya, itu berapa kepala keluarga tuh bisa berdiam di situ kan, tanpa harus menggunakan space yang banyak karena dia ke atas. Karena dia ke atas Ke atas, vertikal. gitu. Oh, gini Dengan- pemirsa yang nggak tahu vertikal apa, maksudnya bangunnya ke atas. Bangunan ke gitu ya, atas, bangunan ke bangunannya, atas. bangunannya ke atas, Oke, gitu ya. Nah, jadi rusun gitu modelnya semacam rumah mungkin. susun, benar. Nah, jadi kalau rumah susun itu kan berarti kan akan ada kawasan-kawasan yang bisa ditata, dihijaukan, gitu. Justru kalau misalnya sepanjang itu kita bebaskan dari pemukiman, ya aspek sosialnya juga tinggi ya, persoalan sosialnya juga tinggi. Kalau itu kita tata dengan baik, Mbak Nirma, orang juga membuang sampah pasti segan. Ya, Kan benar-benar begitu. pasti itu. Segan. Jadi harus dimulai dari pemerintah. Edukasinya juga harus kan? Edukasinya bagaimana masyarakat bisa bersahabat dengan sungai. Iya, benar. Persepsi bahwa sungai bukan tempat membuang Membuang sampah, sampah. bukan tempat jamban, kayaknya membangun jamban dan lain sebagainya. Jamban. Nah, itu harus Benar. dirubah juga. Aduh, persepsi ini masyarakat loh Pak, itu. bisa dibikin ini kayak apa sih nama daerah di Makau itu kan dia punya sungai itu Iya. mimpi besar mudah-mudahan lah. Nanti suatu Kalau saat. kota-kota modern sih saya lihat, ya banyak kota-kota modern justru malah dia sengaja bikin kanal, bikin Iya, sungai. iya tadinya nggak ada malah bikin bikin sungai. Karena dengan adanya sungai itu kotanya menjadi lebih rileks. Iya. Ya. Kalau kita ini kan secara alami sudah ada sungainya, Mbak Nirmala kan? Iya, Nah, secara dan alami sudah ada sungainya. tinggal dirawat. Tinggal dirawat itu. Jadi kita ini ya kata orang, masya Allah potensi kota kita sudah luar biasa lah. Tinggal kita memanfaatkannya. Nah, Benar, bagaimana benar. cara memanfaatkan secara maksimal? Ya kita kelola dengan baik, kita tata dengan baik gitu. Kalau untuk kanal-kanal itu kalau dari segi pembiayaan gimana tuh Pak untuk Ya memang sih daerah kita nih? bikin sheet filenya sendiri, penurapannya di sepanjang sungai itu sebetulnya itu juga perlu biaya mahal ya. Ya saya sih memastikan kalau Ada defisit anggaran ya? kalau itu mau murni ditangani oleh APBD Mbak Nirmala, APBD kota ya, tidak sanggup. Agak kewalahan tidak ya. tidak sanggup. Itu baru satu sungai loh, kan gitu. Sehingga ya pemerintah kota ke depan itu harus bisa meyakinkan pemerintah provinsi, demikian juga pemerintah pusat agar mengalokasikan anggaran untuk penataan sungai ini. Kan Iya, anggaran jadi kan intinya memang harus dari kotanya dulu. kota, ya. jadi mendesak ke provinsi. jadi kalau Nirmala jadi pemimpin kotanya, Amin. ayo beri jaminan kepada pemerintah provinsi. Ayo Pak, ayo Pak Gubernur, ini saya bisa memastikan ketika Bapak mengalokasikan anggaran, rakyat saya mau pindah. Gitu. Ini kan banjir sama ini kan luar biasa tuh ya. Semakin praktis lah, tidak ada Iya. lagi hari-hari tanpa banjir begitu Iya, hujan itu turun gimana kan. tuh, Pak? Nah, kalau menurut beberapa pakar yang saya temui ya, kalau pemerintah kota kita berhasil menata dengan baik karena mumus, itu maka Allah banjir sekitar teratasi. 40%. 40-60% banjir Samarinda itu menjadi teratasi. Jadi kunci utamanya sebetulnya di Karamumus. Iya, benar. Jadi- Itu harus yang utama dulu. Jadi kalau kita harus kelitkan mengelola dulu. banjir. Makanya pemerintah kota ke depan harus memfokuskan deh. Itu Karamumus dulu diatasi. Kalau sudah teratasi Karamumus, nah barulah kita bagaimana supaya parit yang menuju ke Karamumus itu terkoneksi dengan bagus. Intinya ya. induknya dulu nih Dulu, diurusin. sumber masalahnya. Sumber masalah. Sumber jangan sub masalahnya kan gitu ya. Iya kan, tadi kan kata Pak Darwis salah satu hobinya wisata traveling kuliner. Nah, traveling. Jadi di Samarinda ini kan ada suatu tempat nih yang dulunya itu rame tempat souvenir dan sebagainya. Tapi makin kesini sekarang berubah nih. Banyak anak-anak muda nongkrong, ada kafe-kafe baru buka, namanya Citra Niaga. Udah pernah Pak Darwis ke Iya Citra kan. Niaga? Sering kan dulu kan sebelum ada mall-mall di Samarinda kan Citra Niaga ini satu-satunya tempat apa ya, pusat perbelanjaan, tempat ini di Citra ini kan.
Dan ya Samarinda ini dulu kebanggaan kita lah di Samarinda kan. Karena Citra Niaga itu Kalau nggak salah pernah ini ya Pak, dapat apa? iya, pengagakan awal itu. Nah, karena kita lagi ngomongin Citra Niaga, kebetulan nih aku nyetirnya lagi menuju Citra Niaga deh. Kita singgah Ini bentar muter Pak ya? Darlis, nggak apa-apa ya? Kenapa? Kita singgah bentar Oh, ke boleh Citra dong. Niaga kalau salah. Ngopi gitu. Iya. Ngopi apa beli souvenir nih? Boleh dua-duanya. Oke, jadi setelah kita jalan-jalan tadi ngitarin Samarinda, Tawaf. Tawaf ya. Kita udah di Citra Niaga nih Pak Darlis. Kan Pak Darlis bilang tadi salah satu hobi Bapak suka wisata kuliner, makan-makan. Nah, Citra Niaga ini sekarang bisa kita lihat banyak nih buka kafe-kafe sekarang di sini. Bisa dikatakan tempat wisata kuliner remaja kali. Ya, di satu sisi kita bersyukur ya, kawasan ini sempat sekian puluh tahun boleh dikata mati suri. Vakum ya. Vakum kan gitu. Nah, alhamdulillah dalam 1 tahun terakhir ini itu kemudian kembali ramai dengan masyarakat Samarinda. Iya. Di mana yang menggembirakan itu adalah ternyata yang ramai membuka usaha ini kan adalah teman-teman dari kaula muda tuh, kaum milenial. Kafe-kafe. Jadi mudah-mudahan ini menjadi apa ya? Menjadi penanda bahwa bangkitnya usaha kaum muda. Benar. Tapi di satu sisi Mbak Nirmala, jangan kita lupakan Citra Niaga ini tidak boleh kehilangan awal. filosofi awalnya. Iya, benar. Nah, filosofi awal dibikin Citra Niaga ini kan adalah pemerintah kota ingin menyatukan kehidupan antara pedagang kaki lima dengan pengusaha menengah dan besar. Karena kita tahu selama ini kan ya pengusaha besar itu cenderung mematikan pengusaha kecil. Iya, benar. Usaha kaki lima terpinggirkan oleh usaha-usaha yang berskala besar. Nah, Citra Niaga berhasil bahwa ternyata kita bisa membuat usaha itu berdampingan dan saling menguntungkan. Benar. Saling menguntungkan. Ini yang harus kita munculkan lagi. Jadi timbulnya kafe-kafe di sini, kemudian itu kita syukuri, itu menjadi daya tarik tersendiri di mana masyarakat Samarinda bisa kembali meramaikan Citra Niaga ini. Nah, mudah-mudahan ke depan Citra Niaga ini pemerintah kota semakin menata ya, semakin menata tanpa harus menghilangkan Filosofi aspek awal. historinya, Histori awal. filosofi awalnya gitu. Kalau misalnya orang berkunjung ke Samarinda, ingin mencari souvenir khas Kalimantan, Iya, pasti tuh pasti Citra oleh-oleh Niaga, kalau udah kan gitu Samarinda. ya. Demikian juga misalnya ke depan kalau orang mau nongkrong nih, tongkrongan paling favorit Udah ke pada Citra semua Niaga. kalangan Citra Niaga gitu. Jadi cita-cita kita begitu. Jadi teman-teman yang bikin kafe ini tidak boleh juga digusur kan begitu ya. Dengan alasan Justru dulu kan uniknya itu gitu ya. harus. Jadi yang bikin kafe di sini kalau perlu semakin berkembang ya, kita beri pembinaan agar dia terus berkembang. Kemudian juga kawan-kawan atau masyarakat kita yang usaha souvenir itu juga bisa tetap tumbuh Berjalan. sebagaimana awalnya gitu. Tapi kalau Jadi, melihat dari Citra Niaga sekarang nih, apa yang kurang nih menurut Pak Darlis? Apa sih yang perlu kita benahi lagi, kita tambah gitu? Wujudnya seperti apa lagi? Ya, pertama adalah kualitas bangunannya ya. Kualitas bangunannya. Karena ini kan bangunan tahun 87, Bangunan lama. berarti kan sudah 30 tahun lebih. Iya. Kemudian pernah kebakaran sekitar tahun 2005 kalau tidak salah, kebakaran tahun 2005. Kemudian setelah kebakaran itu dilakukan renovasi, tapi renovasinya kan Tidak menyeluruh. Tidak menyeluruh. Jadi ada bangunan yang bagus, kemudian ada yang bangunan yang tua, akhirnya kelihatannya kumuh. Nah, jadi pertama yang harus ditata ke depan ya harus ada peremajaan bangunannya juga harus ditata. Nah, yang kedua Mbak Nirmala, yang namanya pusat di mana masyarakat ngumpul, ya harus ada fasilitas sosialnya. Misalnya ruang musolanya ada, toiletnya memadai, area parkirnya aman kan gitu ya. Jadi orang parkir kendaraan merasa aman. Kalau perlu. Ya barangkali juga perlu ada semacam balai pengobatannya lah, walaupun kecil ya. Itu jadi fasilitas sosialnya juga harus menunjang. Istilahnya di dalam dunia pariwisata itu aspek amenitasnya juga harus diperhatikan. Iya. Iya, makasih. Iya.
Thank you ya. Nah, mudah-mudahan sukses. Kan Iya. boleh sambil diminum. Iya. Nah, buka vessel dong. Bukan. Kalau tidak buka vessel, Nggak bisa minum kitanya. makanannya tidak habis. Tapi ngomong-ngomong suka nongkrong sini, Mbak Nirmalanya. Lumayan Pak, kadang sama teman-teman gitu. Karena kan di sini modelnya yang jualan kadang teman. Oh gitu. Jadi kalau teman yang punya kafe gratis dong. Enggak, justru kita mesti bayar kan mendukung. Nah, jadi bisa juga kalau teman-teman misalnya begini ada di ya kita nih lah ya. Kalau misalnya punya teman berkunjung ke Samarinda, Ajaklah ya, ke sini. mestinya diajak belanja souvenirnya di Citra. Iya. Jangan di tempat lain. Nah, itu tanggung jawab kita sebagai pemerintah, Tapi sebagai kalau warga saya kota pasti lah. arahkan ke sini kok Pak. Iya, jadi tidak hanya sekedar nongkrong lah di sini Benar. kan. Ya, kasihan pedagang-pedagang yang ini, pedagang-pedagang Iya, kayak gini nih souvenirnya sepi banget kan mereka. gitu ya. Tapi mungkin mereka ini kali ya jual online kali ya. Ya pasti Pokoknya, ada, oh. pasti ada jualan online. Tapi bagaimanapun juga ke depan ya warga kita juga harus memberi dukungan yang memadai lah, kan gitu. Sehingga ini Benar-benar. tetap menjadi pusatnya souvenir, pusatnya kuliner di Samarinda. Jadi kita harus memberi dukungan lah. Apa sih favoritnya di sini? Kalau kulinernya? Sebenarnya kan Mbak hobi ngopi Pak. Ngopi itu kopi Vietnam tadi, cuma Wah. sih nggak ada nih. Jadi ya. Nggak takut cyanida? ada. Cyanida. Racunan dong. Oke. Karena aku tuh kalau mendengar orang minum kopi Vietnam itu Cyanida. apa ya trauma kata cyanida itu kan ya. Anu Padahal viral emang kan enak beritanya kemarin. Enak gitu. Enak. Udah Riz, kayaknya kita Oke. udah lumayan asik nih seru di Oh, sini. Kita iya. Nggak terasa ke ya? tempat lainnya gimana? Siap. Oke. Mau beli souvenir nih? Ambil lihat-lihat nih boleh. Kalau ada yang bagus, kenapa enggak ya? Oke. Ini lihat kondisi pasar tradisional. Ya luar biasa nih Pak, masih. Sering ke kiri kan? Heeh. Sering belanja? Sering Atau dong. suka makan yang dijual-jual di sini? Ya. Gimana nih Pak kalau kita ngeliat kan ini Segiri ini salah satu pasar tradisional yang ada di Samarinda, tapi Yang hebatnya terbesar. masih bisa bertahan di tengah, ibarat kata sekarang banyak pasar Ah. swalayan, apalagi juga Ya. minimarket juga udah menjamur, tapi Segiri ini tetap eksis gitu. Oh, justru ke depan kita harus pertahankan. Mm-mm. Pasar-pasar tradisional itu semakin kita kelola dengan baik, Mm-mm. insya Allah ekonomi rakyat akan semakin berkembang. Iya, Jadi kalau yang berkembang itu cuma mall, biasanya ekonomi rakyat justru malah terpinggirkan. benar. Tapi kalau pasar tradisional kita kelola dengan baik, maka insya Allah ekonomi rakyat kita akan berkembang dan ekonomi menjadi tumbuh. Iya. Cuma memang ini kan tantangan kita ya. Karena itu pemerintah harus mengelola pasar-pasar tradisional dengan baik. Ya mudah-mudahan ke depan ya pasar kita bisa tampil lebih rapi. Kita memang harus membiasakan masyarakat kita lebih memilih. Kita tidak cukup hanya menghimbau masyarakat kita, ayo belanja di pasar tradisional. Tidak cukup. Pemerintah harus mengelola dulu, menghadirkan pasar tradisional yang bagus ya, yang bersih, rapi, nyaman, aman. Nah, baru masyarakat dengan sendirinya pasti terpanggil untuk belanja di tempat kita, di pasar-pasar tradisional kita ini. Jadi memang harus di kehadiran pasar tradisional kita memang harus dikelola dengan baik lah ke depannya ya. Itu. Tapi Pak Darwis sering emang belanja di pasar tradisional? Hobi Ya jujur sering sih tidak ya. Jujur sering sih tidak. Tapi ya kadang-kadang kita memang kita beli perlengkapan di pasar tradisional Iya, itu karena kita kalau ajak di keluarga. sini ternyata lebih lengkap daripada yang di swalayan terkadang. Pertama lebih lengkap, yang kedua pasti lebih murah deh. Iya, lebih murah. Lebih murah. Senawar gitu Iya, sih. yang ketiga, ini barang-barang yang dijual di sini adalah rata-rata itu kan milik langsung petaninya. Iya, jadi jadi tidak lagi melalui fresh ya. tidak melalui tengkulak dan lain sebagainya. Ini kan langsung dari para petaninya. Nah, secara otomatis kalau di sini ramai, jualannya laku, berarti kan petaninya juga akan semakin bergairah. Benar, gitu. untuk ini lagi nanam. Nah, kalau sekarang ini kan banyak nih kita lihat juga yang tadinya jualan di pasar, lapak gini, mereka mulai menggunakan media sosial nih, Pak Darlis. Jadi mereka posting misalnya Ridi nih kentang 1 kilo berapa gitu, diposting di Facebook. Berarti bagus dong ya. Iya. Berarti walaupun dia jualannya di pasar tradisional, tapi dia juga bisa mengikuti perkembangan media sosial. Berarti kan canggih, dan memang harus seperti itulah, ya kan gitu. Karena sekarang orang juga banyak yang memilih belanja di rumah. Nah, gitu. Jadi delivery-nya juga harus jalan. Nah, itu.
Apalagi dengan pandemi ini kan dihimbau jangan terlalu sering keluar rumah. Nah, kan jangan terlalu sering keluar rumah. Nah, sementara memenuhi kebutuhan dapur mereka, berarti kan ya pedagang-pedagang kita seperti ini juga harus lebih kreatif menggunakan media sosial. Walaupun pembelinya tidak datang ke sini, tapi barangnya bisa kita yang mendatangi pembeli. Bisa menjangkau. Nah, soal COVID nih, Pak Darwis, pasar ini kan kita nggak bisa menutup mata. Namanya interaksi kita secara langsung, kemudian juga masyarakatnya, penduduknya banyak nih yang berkunjung ke sini. Gimana nih untuk COVID nih sendiri di pasar? Ya memang ini sih ya, kalau misalnya kita berbicara tentang protokol murni, ya pasti ini tidak boleh ada kerumunan-kerumunan seperti ini. Seharusnya. Tapi kan di satu sisi ekonomi rakyat juga harus bergerak tuh, kan orang perlu makan. Nah, sehingga ya kita ke depan memang harus terus memperhatikan protokol kesehatan. Nah, mudah-mudahan para pedagang kita ya di samping pakai masker, kemudian juga senantiasa menjaga kebersihan kan gitu ya. Dan yang paling pokok menghindari kontak langsung, gitu kan? Kontak langsung dengan orang-orang lain kan gitu. Jadi ya misalnya jualannya tidak perlu salaman kan gitu ya. Walaupun yang beli misalnya kenalan kan gitu. Tidak perlu bernostalgia gitu, apa kabar? Begitu tanya barang harganya berapa, bayar, selesai kan gitu ya. Jangan pakai gitu. nostalgiaan, salaman-salaman, apalagi cipika-cipiki kan gitu. Nah, kita himbau pedagang kita seperti itulah. Gitu. Nah, itulah upaya kita supaya pasarnya jalan, transaksinya jalan, ekonominya bergerak, COVID-nya juga bisa dijaga. Apalagi kan memang dampak dari COVID ini sebenarnya lebih banyak terasanya berdampaknya ke mereka yang menengah ke bawah seperti itu. Apalagi UMKM dan sebagainya. Pedagang ini mungkin salah satunya juga yang terkena. Nah, kalau kita Mbak Nirmala ya, kalau kita mengikuti perkembangan selama ini klaster-klaster COVID yang baru itu kan, kita tidak melihat ada nggak klaster pasar kopi? Belum pernah kan belum pernah kita dengar. Yang ada klaster itu justru malah yang kegiatan-kegiatan yang ber-AC gitu ya. Dan kalau dari segi kesehatan memang kan kita dengar tuh, kita sering dengar virus corona itu akan hidup lebih nyaman di ruangan-ruangan tertutup, ruangan AC. Tapi kalau misalnya ruang terbuka dengan suhu di atas 37 derajat itu kan tidak bisa berkembang. Pasar ini. Nah, kalau di pasar ini pertama ya barangkali juga memang bapak-bapak kita, bapak ibu kita yang jualan di sini kan tidak memiliki beban psikologi yang mendalam kan gitu ya, sehingga mudah intrusi virusnya itu lebih gampang. Imunnya tinggi gitu. Yang kedua begini sebetulnya, jadi orang yang seringkali berinteraksi dengan barang-barang di luar seperti ini, itu kan imunitas tubuhnya kan lebih kuat gitu. Jadi pertahanan tubuhnya lebih kokoh. Sehingga boleh jadi silakan Pak. Mari. Ya. Jadi boleh jadi virusnya ada, tapi karena pertahanan tubuhnya kuat dan sudah terbentuk jauh sebelum musim corona ini, sehingga begitu virusnya datang mati duluan. Udah kebal ya tubuh. Jadi tidak menimbulkan infeksi reaksi tubuh yang berlebihan gitu. Nah, itulah jadi ya itulah kelebihan kita. Jadi justru malah kita yang sering duduk di ruangan AC, tidak keluar keringat gitu ya. Tidak keluar keringat, itu justru malah lebih berhati-hati. Dan terbukti kan selama ini kan justru malah klaster coronanya kebanyakan didapat dari perkumpulan di ruang tertutup yang menggunakan AC. Belum ada klaster pasar ya, mudah-mudahan nggak ada. Mudah-mudahan. Tetapi ya tetap juga ya para bapak-bapak kita ini yang jualan ini tetap kita harus himbau ya, semaksimal mungkin mematuhi protokol kesehatan. Kalaupun tidak bisa 100%, ya paling tidak ya tadi minimal misalnya kontak fisiknya jangan dijaga, dijaga kan gitu ya. Itu jualan tetap, tapi kontak fisiknya dijaga gitu. Pak Darwis, kita sambil lihat ke situ kayaknya bawangnya lagi diskon tuh di situ. Mau belanja? Oh boleh. Bikin apa? Masakan apa? Ini sekalian ngisi di dapur. Oh gitu ya. Assalamualaikum. Pasti malam mau belanja bawang. Jembatan bisa
Samarinda ini kan kalau kita lihat ada jembatan Mahakam yang baru, Mahkota, baru. Terus kalau menurut Pak Darwis untuk infrastruktur kita nih di Samarinda ini yang kurang tuh apa? Seperti sih kalau ukuran kota, ibu kota ya, dengan penduduk hampir 1 juta begini, infrastruktur Samarinda termasuk kurang memadai lah ya, baik dari segi jumlah maupun dari segi kualitas, termasuk dengan sarana-sarana penunjangnya itu sangat kurang. Makanya ke depan ya ada beberapa hal yang harus dibenahi, terutama kualitasnya. Cuma kalau misalnya seperti jalan nih Mbak Nirmala ya, ini kan Samarinda ibu kota provinsi, jadi jalan dalam kota Samarinda ini status jalannya itu tidak melulu status jalan kota. Tapi ada jalan nasional, jalan provinsi. Nah, seringkali di situ kendalanya sebetulnya. Jadi kalau berbicara tentang kualitas infrastruktur jalan, itu sangat berhubungan dengan kepedulian para pemangku jalan itu. Misalnya jalan provinsi nih, kalau pemerintah provinsi tidak merawat jalannya, ya hancur. Kayak gini nih, ada yang rusak ternyata jalan provinsi katanya, kota nggak punya andil alih gitu. Benar. Nah, cuma kan masyarakat kan tidak mau tahu kan, gitu kan? Mau tahu. Dan memang kita pemerintah ya tidak boleh memaksa masyarakat harus tahu status jalan itu jalan siapa. Benar. Karena berbicara tentang masyarakat ya berbicara tentang hak rakyat. Rakyat berhak mendapatkan fasilitas infrastruktur yang memadai, yang menunjang aktivitasnya, yang mengamankan kegiatannya, itu haknya masyarakat. Jadi dan pemerintah itu kan satu kesatuan ya, pemerintah kota, pemerintah provinsi, pemerintah pusat itu satu kesatuan. Nah, sehingga memang yang diperlukan itu pemerintah kota harus komunikasinya harus lebih intens dan lebih produktif, baik dengan pemerintah provinsi maupun dengan pemerintah pusat itu. Jadi tidak boleh pasif kan. Kalau kita melihat lalu lintasnya Mbak Nirmala ini kan tingkat kemacetannya Samarinda itu luar biasa. Iya, udah kayak kota-kota Jakarta gitu, Jawa kalau jam pagi sama jam pulang kantor. Aduh. Nah, sementara kalau kita mau berbicara tentang pelebaran jalan, saya termasuk orang yang tidak kurang terlalu sependapat ya. Agak sulit sih pelebaran jalan itu kita berhadapan dengan persoalan sosial yang tinggi. Pasti ada penggusuran. Kemudian area kiri kanan jalan juga semakin hilang ya. Damijan, ada namanya istilah damijannya itu semakin mengecil. Jadi kemungkinan kita untuk menghijaukan kiri kanan jalan kita itu juga semakin kecil kan. Nah, sehingga kalau menurut saya Mbak Nirmala yang Samarinda ke depan itu yang paling pokok itu juga harus semakin memikirkan keberadaan flyover itu. Jadi kan udah ada satu nih. Ada satu. Nah, menurut saya beberapa waktu yang lalu sempat saya hitung paling tidak ke depan Samarinda itu perlu di mana nih kira-kira titik flyover yang paling tidak ada 4 ya sekarang. Pertama itu di Sungai Dama. Itu kan dari daerah Gunung Mangga itu ya. Oh iya, Gunung Mangga. Itu perlu sangat sekarang selalu ada kecelakaan di Gunung Mangga. Kepadatannya memang sudah sungguh luar biasa. Benar. Kondisi jalannya juga boleh dikatakan sangat tidak aman untuk berkendara. Nah, seperti itu. Kemudian pemukimannya juga semakin padat gitu kan. Di situ, bener banget. Jadi itulah yang membuat keamanan jalannya semakin semakin rendah. Makanya di sana itu memang sudah saatnya itu memang sudah sangat terlambat malah dibangun flyover di sana. Nah, itu satu. Yang kedua di mana nih? Yang kedua itu di Air Putih. Daerah Air Putih. Simpang 4 Antasari Juanda itu kan. Oh, menghubungkan Antasari Juanda. MT Haryono itu. Berarti di sepanjang jalan itu nanti ada 2 flyover dong? Iya, mestinya di situ. Ya, enggak, yang ini. Kalau yang ini kan yang ada ini kan air hitam nih. Yang baru ada nih. Nah, yang diperlukan itu yang sisi sananya lagi ya, sananya, yang Antasari yang Juanda. Yang Garong itu kan? Oh ya benar, perlu di situ kan. Perlu. Macet banget kalau di situ. Luar biasa macetnya kan. Nah, luar biasa macetnya. Nah, yang ketiga ya di ini seperti misalnya di daerah Pasar Pagi. Dengan termasuk Pasar Segeri. Itu. Daerah-daerah kemacetan. Tingkat kemacetan itu. Jadi paling tidak itu perlu ya 4 flyover lah. Itu satu. Yang apalagi selanjutnya ya jalan-jalan kita ini itu relatif gelap
Samarinda ini relatif Iya, gelap. kadang ada lampunya, tapi lampunya nggak nyala, Pak. Kebanyakan malah nggak ada lampunya, Pak. Jadi ke depan itu perlu dipikirkan lampu penerangan jalan. Bener. Kita ini tingkat kriminalitas di jalan raya di Samarinda tinggi loh, Heeh. ya kan? Kan Mbak Nirmala sering dengar kan? Iya, nih Ada prioritas. Kita perampasan, kalau berkendara begal. malam gitu Wah, masih was-was. was-was. Memang tinggi apa kriminalitas di jalan itu tinggi. Nah, salah satu upaya langkah untuk meminimalisasi kriminalitas jalan raya yaitu lampu Penerangan penerangan jalan. jalan. Itu Benar. semakin Terang. lengkap, semakin terang, insya Allah orang semakin aman kan gitu ya. Nah, berikutnya nih Mbak Nirmala ya, Apalagi kalau tuh, kita Pak? kota kita mau cantik ini, Mm-mm. trotoar juga harus dibenahi. Iya, trotoarnya ada yang udah ada trotoarnya tapi nggak terurus Iya, gitu. nah itu betul. Jadi kalau trotoar itu kita benahi dengan baik, rapi kan begitu ya, otomatis view jalannya itu juga kelihatan rapi, Nah, bersih. sih. Nah, orang buang sampah juga pasti jadi Malu agak gitu sungkan sebenarnya. juga. Itu cuma memang musuhnya itu trotoar. Jangan trotoarnya bagus kemudian dipakai tempat jualan. Nah, dipakai tempat parkir tempat kan gitu. parkir itu nggak boleh. Nah, itu juga harus ketegasannya di situ. Iya. Jadi Berarti harus ada regulasinya juga yang mengatur itu harus ada kan. perda. Heeh. Itu sebetulnya sudah ada perda. Cuma- Masalah parkiran itu kan. Heeh. Nah, tinggal penegakannya nih. Penegakan dan Iya. penegasan. Nah, coba kalau kita ini kan sementara ini kita jalan, coba lihat Mm-mm. kiri kanan jalan kita Iya, kan. ini kayak kita lewat di sini. Ini semua mobil parkirnya di Parkir, trotoar. trotoar. Jadi orang jalan tuh malah jalan di jalan raya Jalan mereka. raya. Nah, jadi sebetulnya kalau Aduh. berbicara regulasi ini melanggar semua ini. Iya benar. Melanggar semua ini. Tapi dikatakan melanggar ada tukang parkirnya. gitu. Warganya. Makanya namanya parkir liar. Parkir liar, aduh. Gitu. Nah, trotoar penerangan kalau termasuk sebetulnya penghijauannya ya. Mm-mm. Penghijauannya. Kita berharap ke depan pemerintah kota Samarinda ini itu meningkatkan hijaunya jalan-jalan ini kan. Mm-mm. Jadi banyaklah, tidak perlu menunggu kiri kanan jalan itu free, lahannya tersedia banyak baru bisa dihijaukan. Banyak kreativitas Iya, yang bisa kita ada, lakukan, yang ada jadi maksimalkan. bisa menjadi jalan itu menjadi hijau kan gitu ya. Ya kalau tidak bisa menanam pohon yang sebesar ini misalnya kan, Yang kecil-kecil aja dulu gitu. Yang penting kembang-kembang nanam. apa gitu. Tidak tersedia lahan yang luas, pakai media pot juga bisa. Iya. Gitu. Sekarang kan banyak alternatifnya. Jadi setelah kita mengitari kota Ya, Samarinda setelah nih, tawaf-tawaf tahu meninjau mana-mana kan. pinjauan langsung. Iya. Menurut Pak Darlis ini apa ya yang perlu harapan atau bisa dikatakan Samarinda masa depan nih menurut pandangan Pak Darlis itu seperti apa sih jadinya? Ya pertama adalah soal air di Samarinda ini. Jadi di satu sisi airnya seringkali menjadi petaka bagi warga kan ya, dalam bentuk banjir. Tapi kalau kita berbicara tentang kebutuhan air bersih di masyarakat, itu Menjadi begitu petaka. banyaknya masyarakat yang yang mengeluhkan tidak mendapat akses air bersih yang layak dan memadai. Nah, sehingga ke depan yang pertama kali harus diurus Samarinda adalah persoalan air. Baik dari sisi banjirnya bisa ditekan. Yang kedua, keberadaan perusahaan yang mendistribusi air minum, air bersih ke rakyat itu juga bisa lebih maksimal. Bahkan kalau menurut saya ya Samarinda sebagai kota air mestinya tidak boleh ada warga kota yang Kekurangan tidak menikmati air PDAM, yang tidak terjangkau oleh PDAM. Ke depan itu semua warga harus mendapatkan pelayanan air PDAM yang memadai. Apalagi air kita tahu bersama itu kebutuhan paling dasar kan. Nah, selanjutnya ini kita ini kan coba lihat begitu banyaknya pemukiman yang kalau kita berbicara tentang standar pemukiman itu sebetulnya tidak layak Di bawah standar. tidak layak huni. Karena kan namanya pemukiman itu ya pertama tata bangunannya, kemudian fasilitas sosialnya, kemudian sistem drainasenya, sanitasinya itu harus tertata dengan baik. Nah, di Samarinda itu banyak sekali perkampungan atau pemukiman penduduk yang kalau kita berbicara tentang standar hidup itu sebetulnya kurang layak huni. Nah, sehingga ke depan memang pemerintah kota harus
memberikan perhatian menata pemukiman penduduknya itu supaya bisa semakin layak huni. Apakah itu pemenuhan fasilitas sosialnya, perbaikan sanitasinya, Iya, perbaikan drainasenya, termasuk misalnya semenisasi lingkungannya. Itu tidak boleh becek atau berlumpur, tidak bisa diakses sama kendaraan dan lain sebagainya. Nah, kita ke depan mudah-mudahan pemerintah kota itu bisa membenahi pemukiman penduduknya supaya lebih layak huni. Itu. Iya. Nah, yang selanjutnya ini Mbak Nirmala dari segi pendidikan. Segi pendidikan. Kan kita sekarang kan kita tahu bersama tuh kebijakan nasional kan menerapkan sistem zonasi. Sistem zonasi. Nah, Iya, ini banyak nih yang mengeluh tentang sistem kesulitan. zonasi. Jadi ide dasar sistem zonasi itu sebetulnya bagus ya, supaya menghilangkan disparitas antar sekolah. Supaya tidak ada lagi namanya sekolah unggulan, semua kualitasnya merata. Cuma masalahnya kita di Samarinda ini ketersediaan sekolah kurang merata. Iya. Kurang merata. Ya mau tidak mau pemerintah kota harus membangun sekolah-sekolah dasar, sekolah-sekolah di setiap daerah-daerah yang memang selama ini kan sebaran sekolah kita kan kurang merata tuh. Iya. Ada daerah yang banyak. Ada daerah yang SMP-nya numpuk di satu kecamatan. Sementara ada kecamatan lain tidak punya sama sekali. Nah, itu loh. Jadi oleh karena itu pemerintah kota mau tidak mau harus mengadakan membangun sekolah-sekolah baru dan terlebih dahulu harus mengidentifikasi kan. Jadi pemerintah kota mestinya sudah mengidentifikasi mana kecamatan-kecamatan yang memang ketersediaan sekolah menengah pertama itu belum ada, ya harus dibangunkan di situ. Karena kalau tidak dibangun dengan sistem zonasi ini masyarakatnya pasti kewalahan. Gimana coba mau sekolah anaknya kan? Itu. Nah, di samping ya ke persoalan klasik Mbak Nirmala ya. Itu kita di Samarinda ini saya sering mempelajari datanya itu ya. Kekurangan ruangan belajar. Iya. Kemudian fasilitas sekolah. Karena namanya sekolah itu kan juga sekarang kan harus toiletnya harus memadai, kantinnya harus memadai, sarana kesehatannya harus lengkap gitu kan ya. Kemudian ruang terbukanya untuk berkegiatan ekstrakurikuler juga harus ada. Nah, banyak sekolah-sekolah kita di Samarinda ini sama sekali tidak memperhatikan fasilitas sosial itu, fasilitas penunjang itu. Ruang belajarnya aja masih kurang, apalagi fasilitas yang lain, misalnya ruang kesehatan. Nah, gitu. Ruang gurunya harus memadai. Kemudian toiletnya, kantinnya, termasuk halamannya untuk kegiatan ekstrakurikuler itu banyak sekali sekolah-sekolah kita yang masih sangat belum ada. Nah, ke depan ya pemerintah kota harus membenahi sekolah-sekolah itu supaya betul-betul berstandar. Nah, itu jadi di samping membangun sekolah-sekolah baru juga harus memperbaiki fasilitas penunjang di sekolah-sekolah yang ada. Gitu. Alhamdulillah Pak Darlis, terima kasih banyak udah mau nemenin saya hari ini, jemput. Sama-sama. Keliling-keliling, kita udah ke Citraniaga, kita udah ke mana lagi tadi? Segiri. Kita udah juga belanja di Pasar Segiri ya. Nyusur sungai. Sungai Karangbumu. Plus tawaf Samarinda. Luar biasa banget. Makasih Pak Darlis di tengah kesibukannya udah mau luangin waktunya, udah mau bareng-bareng lah kita ibarat kata pemikiran apapun harapan yang Bapak inginkan nanti untuk perbaikan Kota Samarinda ke depannya, semoga benar-benar bisa terrealisasi ke depannya nanti. Amin. Ntar kalau ada kesempatan lagi saya jemput, nggak masalah ya. Siap. Kita keliling lagi Samarinda, siapa tahu udah ada yang berubah nih nanti ke depannya. Ada yang surprise ya. Ya, saya juga menyampaikan terima kasih Mbak Nirmala ya. Sudah ngajak saya untuk keliling melihat fasilitas kota kita. Dan apapun kondisi kota kita kan, Samarinda tetap harus menjadi kota tercinta. Bener banget, Samarinda kota tercinta. Oke, sahabat pemirsa iNews yang selalu setia mantengin program Anak Negeri, terima kasih juga udah menyaksikan program kita. Dan sampai ketemu di program Anak Negeri di kesempatan lain ya. Bye-bye. Salam Corona dulu kita. Iya, sip. Mantap. Terima kasih, Pak Darlis. Jadi kita bisa nih ya.